untuk interpolasinya kita gunakan 2 poin untuk setiap step interpolasi ya. Atau ya ini linear approximation ya. Linear approximation kita potong deretnya sampai situ ya, hanya 2 suku pertama dari Taylor. Kemudian kita punya 2 data point, yaitu X1 dan X2. Jadi Anda masukkan X1 ini ke A situ ya, Fx sama dengan Fx1 plus X min X1, Fxn X1. Fx sama dengan Fx2 plus X min X2, Fxn X2. Gitu ya. Atau ini dia 2 persamaan kita. Tapi ini masih dituliskannya berupa deret tak hingga ya. Nah, aproksimasinya adalah karena kita potong hanya sampai 2 suku pertama, ada informasi yang hilang di situ ya. Jadi fungsi yang kita dapatkan jelas tidak sama dengan fungsi yang sebenarnya. Jadi triknya adalah kita ganti si fx ini dengan suatu fungsi lain, fungsi p, fungsi px kita ganti. Jadi Anda bandingkan 2 set persamaan ini ya. Fx-nya diganti dengan fungsi lain p. Fungsi p ini yang kita cari ya. Terus apa hubungannya dengan fungsi aslinya, yaitu di data point tadi. Ada 2 data poinnya, fungsi aslinya kita nggak tahu ya, kita ganti dengan P. Syaratnya adalah nilai si fungsi lain Px ini dia harus tepat sama di 2 data point ini. Jadi di X1 dan X2 nilai Px itu harus tepat sama dengan nilai Fx. Dan dari persamaan ini memang seperti itu ya. Kalau X-nya Anda ganti dengan X1, ini ganti dengan X1 kan coret ya. Jadi Fx1 sama dengan Px1. Oke. Nah ini Anda ganti dengan X2, X2 min X2 0 coret. Jadinya Fx2 sama dengan Px2. Jadi triknya seperti itu, kita tidak tahu fungsi Fx yang sebenarnya bagaimana. Kita ganti dengan suatu fungsi lain Px. Kemudian karena nilai Fx dan Px itu tepat sama di 2 data point, kita bisa berharap bahwa nilai-nilai fungsi di sekitarnya pun harusnya mirip-mirip gitu ya. Dari 2 persamaan ini Anda selesaikan, maka dapatlah yang bawah ini ya, selesaikan untuk Px. Ini kan tinggal Anda tulis ulang misalnya atas ya, Px dan X sama dengan bla 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 ini ya. Anda tulis dalam bentuk Px dan X sama dengan something, kemudian Anda ganti yang ke aksen bawah sini kan ya, seperti biasa ya. Kemudian dituliskan dalam bentuk ini. Ini Lagrange linear interpolation. Biar lebih jelas lagi, saya balik ke grafik yang awal tadi ya. Jadi linear interpolation itu gini. Ini kan banyak data point ya. Misalkan Anda perlu berapakah nilai F di titik sini ya. Nih, titik sini. Atau di X yang sini, berapa ya. Karena Anda perlunya di situ, dia ada di antara 2 titiknya, Anda gunakan 2 titik ini. Yang tadi kita gunakan aproksimasi linear, itu sebenarnya Anda hanya menggambarkan suatu garis lurus antara 2 titik itu ya. Kalau Anda sudah dapatkan persamaan garis lurusnya, kan Anda bisa dengan mudah dapat, saya perlu nilai F di sini. Oh, nilainya adalah itu. Saya perlu di sini, oh nilainya adalah itu ya. Kemudian Anda juga perlu nilai Fx di sini, katakanlah ya. X ini. Oh, itu ada di antara 2 titik ini. Berarti Anda gunakannya 2 titik ini. Itu ya. Jadi bisa Anda bayangkan, ini kalau menggunakan interpolasi Lagrange linear untuk seluruh titik, fungsinya bentuknya jadi seperti ini ya, patah-patah.
sorry, itu ya, yang menghubungkan semua titik. Interpolasi Lagrange linear. Ada gunakannya dua titik ya. Informasi dari dua titik. Kan persamaan fungsi aslinya kan nggak tahu kita ya. Tadi dekati dengan fungsi lain px yang nilainya fx sama dengan px hanya di titik-titik aslinya nih data poinnya ya. Oke, ini yang linear ya, yang paling sederhana. Kemudian tentu bisa kita extend si metode Lagrange interpolation ini. Contohnya di sini kita bisa gunakan tiga titik ya. Kalau sebelumnya 2 titik, maka hanya ada satu persamaan garis yang melewati 2 titik tersebut ya. Kalau kita gunakan 3 titik, maka hanya ada satu persamaan kuadrat yang melewati 3 titik ini, hanya ada satu persamaan kuadrat unik ya. Kalau kita gunakan 3 titik, berarti kita potongnya di sini. Dari Taylornya kita potong di situ ya. Jadi kita punya f aksen, punya f double aksen turunan kedua. Ini dikenal sebagai quadratic approximation. Ini bentuk persamaannya. Jadi potong di situ sampai f double aksen, ganti fx fungsi lain px. Kemudian prosesnya seperti yang sebelumnya ya. Anda tuliskan dalam bentuk p double aksen. P double aksen sama dengan bla bla bla, ini ya, tinggal bolak-balik nih. Kemudian masuk ke situ, masuk ke sini. Masuk ke situ ya, masuk ke situ. Kemudian dari persamaan yang kedua, ini seluruhnya sudah dalam P aksen kan. Dari persamaan kedua, Anda tuliskan P aksen sama dengan bla bla bla, lumayan panjang nih. Kemudian P aksen tersebut dari persamaan kedua masuk ke situ ya. Maka persamaan terakhir, ini sudah tidak ada P aksen, sudah tidak ada P double aksen dan seperti biasa ya. Dirapi-rapikan, dituliskan dalam bentuk PX, inilah bentuk persamaan akhirnya. Untuk memperjelas perbedaan dengan Lagrange linear ya, kita kembali ke gambar ini, saya hapus dulu. Kalau Lagrange kuadratik kita gunakannya 3 titik ya, 3 titik. Jadi misalkan Anda perlu tahu nilai fungsi di x ini nih, gitu ya. Anda bisa milih nih mau makan yang ada ini, saya garis atau saya gambar kira-kira di sini lah, di x sama dengan 3 lah kira-kira ya. Anda tinggal pilih 3 titik di sekitarnya, yaitu Anda bisa pilih set titik yang ini 3 biji ya, kan situ ya, nih 1, 2, 3 di sekitarnya, atau Anda pilih set yang ini 3 biji. Duh, coret-coret saya hapus dulu dah. Tadi di 3 ya, titiknya di sekitarnya bisa ini 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 ya. Nanti Anda akan mendapatkan satu persamaan kuadratik yang melewati 3 titik ini. Misalkan kalau menggunakan 3 titik ini, maka persamaan kuadratiknya itu ya, sorry, ini harusnya kena gambar yang rapi. Atau kalau Anda gunakan 2 titik ini, 3 titik yang satunya Anda dapatkan persamaannya seperti itu ya. Jelas ya bedanya ya dengan yang kan. Dan Anda belum merasa cukup puas dengan 3 titik misalkan ya, tentu bisa di-extend lagi menjadi banyak lagi titik. Anda bisa gunakan 4, ini adalah
Lagrange interpolation kubik ya, kubik approximation, atau gunakan 5 titik, ini sampai pangkat 4 dan sebagainya. Jadi secara teori sih Anda bisa gunakan seluruh data point bisa saja ya. Anda punya 12 data point, datasetnya ya, XY ada 12 titik. Anda ingin gunakan semua, ya bisa saja. Jadi Anda punya polinomial order 11, misalkan ya, yang menyentuh seluruh titik tersebut bisa saja. Ini ya. Nah, ini summary dari interpolasi Lagrange. Di Lagrange ini kita tahu fxj. Fxj adalah dari titik ini ya. Jadi Anda punya tabel X sekian, Y sekian, gitu ya. Ini data point Anda nih. Anda punya tabel 2 kolom. Fxj-nya diketahui, tapi F aksen D-nya tidak diketahui ya. Turunan tiap titik itu tidak diketahui. Kemudian the constructed function-nya continuous dia ya. Tadi yang saya gambarkan yang linear aja ya. Yang linear kan linear dan seterusnya terakhir. Ini kan fungsinya continuous ya. Tapi turunan dari fungsi tersebut tidak continuous. Lihat aja titik sini ya. Ini jelas ada discontinuity turunan. Kalau fungsi discontinue itu kan lompat ya. Discontinue itu kalau ada fungsinya gini, yang satunya gini. Ini fungsinya discontinue di situ ya. Kalau ini fungsinya continuous di seluruh data point, tapi turunannya enggak. Demikian juga kalau Anda pakai tadi yang kuadratik ya, 3 poin, Anda pakai ini misalkan ya. Terus yang selanjutnya Anda pakai 3 poin, ini misalkan. Ini juga nggak continuous ya. Ini ya. Fungsinya dari awal sampai akhir dia tidak continuous. Jadi ini ya. Summary dari interpolasi Lagrange. Ya kecuali Anda mau Anda mau gunakan seluruh data point ini. Misalkan di sini ada berapa titik ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titik ya. Anda bisa bikin polinomial order 9, ya bisa saja sih yang akan continuous ya. Tapi semakin banyak data akan semakin kompleks tadi ya untuk mengkonstruk persamaan interpolannya. Persamaan ini kadang disebut interpolan ini. Ini interpol Lagrange kuadratik namanya ya. Nah, sifat bahwa turunan fungsinya tidak continuous kan ini kurang disukai ya, undesirable ya. Kita inginnya suatu fungsi yang smooth biasanya ya, yang enak dilihat ya fungsinya, nggak patah-patah kayak tadi. Approach lainnya ada metode interpolasi Hermite ya. Tapi ini juga ada syaratnya. Kalau kita mau gunakan metode interpolasi ini, kita harus tahu fxj ya. Jadi kalau di situ ada x, ini data Anda ya, tabel data Anda nih. Ada datanya kan? Nah, tapi Anda juga harus punya data aksen. Di sini di kolom ketiga. Jadi bukan hanya nilai-nilai di sini yang Anda ketahui, tapi Anda juga tahu turunan gradiennya di setiap data point ini ya. Jadi kalau kita tahu nilainya dan turunannya dari fungsi, yang kita dapatkan fungsinya continuous, turunannya pun continuous ya. Jadi si garisnya kita bisa dapatkan smooth ya, nggak patah-patah. Di Hermite ini kita gunakannya kubik ya. Order 3 polinomnya, bentuk polinomnya seperti ini. Kemudian ya ada prosesnya agak panjang lah ya untuk menentukan ini, tapi saya skip aja. Intinya adalah ini ya,
bahwa nilai fungsi P di setiap data point harus sama dengan fungsi aslinya fx, dan nilai turunannya pun harus sama. Jadi kalau Lagrange berhenti sampai di sini ya, Lagrange hanya yang penting nilai data point si px sama dengan fx, Lagrange. Kalau Hermit turunannya pun harus sama, tapi Anda harus punya informasi turunan juga ya. Nah, kenapa ini saya skip saja penurunannya, karena ini jadinya jarang digunakan ya, karena Anda bayangkan kalau ada eksperimen kan sangat jarang kita data turunannya juga ya, data gradiennya. Biasanya kita dapatnya ya 2 kolom saja X, Y ya. Begini ya, turunannya sangat-sangat hampir tidak pernah ada data seperti ini ya. Mungkin untuk kasus-kasus khusus saja. Jadi kalau memang kebetulan Anda berhadapan dengan kasus khusus di mana Anda punya dari Y-accent, tentu Anda lebih baik gunakan Hermit interpolation. Karena nanti bentuk fungsinya smooth ini. Nah, smooth gitu ya bentuknya. Nggak patah-patah. Ini ya, Hermit interpolation nih. Tapi Anda harus tahu informasi F-accent turunan. Oke, yang sebelumnya Lagrange dan Hermit itu cukup sederhana ya, simple, mudah untuk diikuti. Sekarang kita masuk ke salah satu metode interpolasi yang ya paling umum lah, paling banyak digunakan ya. Di MATLAB Octave juga ada fungsi ini ya. Nah, ini namanya cubic splines ya. Jadi untuk menggunakan cubic splines ini kita punya data fx. Fx-nya kita tidak tahu. Fungsinya jelas continue. Constructed function-nya ya, interpolannya, fungsi interpolannya continue. Nah, tapi kita juga ingin ngejar bahwa turunan dari fungsi interpolannya pun harus continue, yang artinya smooth ya. Dan kita juga nggak mau seperti Lagrange, sampai kita harus bikin polinomial sampai order 9 tadi ya. Ini luar biasa kompleksnya. Kita ingin pakai low order polinomial, low order. Sesuai namanya, kita pakai cubic order 3 saja. Jadi ini tujuan kita ya. Kita ingin fungsinya smooth, tapi kita ingin pakainya low order polinomial. Nah, cubic spline ini bisa terlihat agak rumit. Jadi yang tertarik silahkan fokus ya. Silahkan fokus yang tertarik. Ini sebenarnya simple, cuma kadang terlihat rumit karena panjang persamaannya. Kalau yang tadi mudah diikuti ya. Jadi silahkan fokus, kita mulai bahas cubic splines. Kita mulai dari persamaan kubik ini ya, order 3. Bahwa kita berusaha mendekati si fungsi fx itu dengan fungsi px yang bentuknya seperti ini. Di mana J itu indeks dari titik ini ya, indeks dari titik. Jadi di sini J-nya 1 sampai 10, ada 10 data point. Nah, tinggal pertanyaannya, koefisiennya apa, berapa ya koefisien? Koefisien itu adalah AD, BJ, CJ, DJ. Berapa koefisien? Itu ya. Jadi cubic spline itu kita gunakan aproximasi persamaan polinom order 3 kubi di setiap segmen ini segmen 1, segmen 2 ya, per segmen. Tapi kita ingin menjaga agar turunan di setiap titik ini dia continuous gitu ya. Jadi kita gunakannya sebenarnya per segmen ini, tapi turunannya ingin kita continuous gitu ya. Sangat berbeda dengan Lagrange order tinggi tadi. Lagrange gunakan seluruh titik ya. Ya pasti continuous seluruh titik. Kalau cubic splines enggak, kita gunakan per segmen hitungnya.
Tapi kita jaga benar agar gradien di tiap titiknya continuous gitu ya. Itu perbedaan dengan high order Lagrange. Oke, kemudian kita udah punya nih persamaan dasarnya ya, kode 3. Polinom order 3. Kemudian si Px ini kan dia harus sama dengan fx di data point ya. Di setiap data pointnya harus sama. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Saat x sama dengan x. Kalau x sama dengan xj, ini hilang. Itu hilang ya. Xj kurang xj 0. Tinggal nyisa dj. Jadi pxj sama dengan fxj sama dengan dj ya. Ini koefisien yang pertama tuh. Kemudian dia juga harus tepat sama nilainya di xj plus 1 kan. Pokoknya di seluruh nilai xj itu harus tepat sama pokoknya ya. Yang kita interpolasi nilai-nilai di antara si data point. Jadi ini pun harus tepat sama. Kita tinggal input x sama xj plus 1 ke sini ya. Jadi ini Anda ganti dengan xj plus 1, xj plus 1 gitu ya. Dapat persamaan ini. Di mana ini ada definisi ya. Ini biar pendek aja nulisnya nih. Biar agak pendek, maka xj plus 1 min xj kita tulis sebagai hj. Silahkan diperhatikan nih pelan-pelan nih, penurunannya dipahami. Kemudian dari fungsi P tadi kita bisa turunkan satu kali ya. Ini adalah fungsi P-nya. Kita tinggal turunkan sekali ddx, maka dapat turunan pertama nih. Kemudian turunkan sekali lagi dapat turunan kedua, P double aksen. Ini turunan biasa aja ya, diturunin ya. Biasa turunin. Kemudian kita gunakan yang turunan kedua di titik x sama dengan xj. Ini ada ganti dengan xj kan hilang tuh ya. Jadi P double aksen xj sama dengan ya hanya 2 bj saja ya. Atau bj sama dengan P j double aksen per 2 dapat. Ini koefisien yang kedua ya bj ya. Tadi d sudah dapat ya d. Tadi yang pertama koefisien d kita sudah dapat. Kan tujuan kita mencari 4 koefisien ini ya, tujuan kita nih. Kemudian dapat bj. Kemudian kita gunakan turunan kedua di x sama dengan xj plus 1. Ini tinggal Anda ganti dengan xj plus 1 nih. Xj plus 1 ya. Maka dapat ini. Dimana hj itu tadi xj plus 1 min xj ya, definisinya hj. Dari persamaan ini kita dapat koefisien lagi, yaitu koefisien A. Dapat koefisien A. Jadi kita sudah dapat D, B, dan A. Tinggal C yang belum ya. Tinggal C yang belum. Kan tadi ada A, B, C, D. Nah, sekarang kita gunakan persamaan 322 nih. Sengaja saya tuliskan di dekat sini 322 yang sebelumnya. Jadi yang tadi sudah kita dapatkan A dan B masuk ke situ tuh, ya. Yang barusan kita dapatkan masuk ke situ AB. Kita juga, oke ini ya benar ya A dan B. Nah, sisa adalah tinggal C saja kan. Sebelumnya kan ada AB, ada A, ada B. Nah itu masuk ke persamaan ini AB. Tinggal tersisa C, kita tuliskan C seperti ini ya, dapat C. Udah dapat semua ya. Koefisien A, B, C, D sudah kita dapatkan semuanya dengan lengkap.
Sekarang koefisien 4, koefisien ABCD tersebut kita masukkan ke persamaan awal polinomial. Kita input ya. Persamaan awal polinomial tadi yang kubik, yang pangkat 3. Ini jadinya agak panjang nih, ini dia persamaan. Ini persamaan kubik PX. Kemudian turunannya pun kita tadi punya. Untuk turunan kita hanya perlu koefisien ABC ya, karena D-nya diturunkan kan 0. Hanya koefisien ABC kita input, dapat. Untuk P aksen, nah ini kunci penting cubic spline tuh ada di sini ya. Yang biru ini saya tulis bahwa derivatifnya harus continue everywhere, smooth function. Ini kunci dari cubic spline. Bahwa harus continue kan ya. Nah, karena continue, kan sebelumnya kita punya nih, ini adalah persamaan untuk gradien ya. Ini semoga ngikutin ya. Ini sangat penting saya kira di interpolasi nih. Ini semua orang pakai yang namanya cubic splines ya. Walaupun kalau di MATLAB Octave mungkin ya tinggal ketik splines gitu langsung solve ya. Ini biar kita paham jelas ya bagaimana sebenarnya splines itu bekerja ya. Di sini ada gradien ya. Ini kan P aksen itu turunan pertama gradien. Gradien ini kita dapatkan menggunakan informasi ini ada J plus 1 dan C ya. J plus 1 dan C ya kita gunakan ya. Nah, tapi kan dia gradiennya harus continue di mana. Ini saya gambarkan lagi lah sketsanya nih. Ya 3 titik lah katakanlah ya. Titik itu ya. Persamaan kubiknya, aduh kurvanya ini susah gambar di sini tuh ya. Saya coba sekali lagi, semoga rapi. Oh sorry. Kalau ada 3 titik gitu ya, betul. Anda gambarkan ini ya, ini titiknya tadi di situ ya. Ini adalah persamaan kubik kita nih, 3 poin ya. Titik ini adalah XJ, ini perhatikan, titik ini XJ ya. Ini J plus 1, yang ini adalah J min 1 ya. Di persamaan yang sebelumnya kita dapatkan P aksen dengan menggunakan informasi PJ J dan J plus 1 tadi ya. J dan J plus 1 ya. Nah, itu kan yang sebelah kanan sini ya. Tapi sebenarnya kita mau datang dari kanan atau kiri, gradien di titik ini harus sama ya, karena fungsinya smooth. Lain halnya kalau tadi kita pakai Lagrange misalkan ya, kita pakai Lagrange linear, ini kan di titik ini gradiennya beda kalau kita pakai J-1 dan J, gradiennya ini ya. Kalau kita pakai J dan J plus 1, gradiennya itu yang jelas-jelas berbeda gradiennya. Tapi kalau cubic spline, gradiennya harus smooth, harus sama cubic spline ya. Ini ya. Jadi sebelumnya pakai J plus 1 dan J, maka harus valid juga kalau kita ganti nih jadi J dan J-1, ini bedanya. Sebelumnya J plus 1 dan J, sekarang kita geser jadi J dan J-1, 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 semuanya diganti nih J-1 ya. Dengan argumen seperti tadi, bahwa di situ gradiennya harus sama. Baik saya pakai data dari kiri, J-1, ataupun data dari sebelah sisi kanan, J dan J+1 harus sama. Itu kan di sini ya. Gradiennya harus sama. Nah, di sini ditulis bahwa persamaan gradiennya nilainya harus sama ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Jadi sekarang kita sama dengan kan nih, suku yang ini harus sama dengan suku yang itu ya. Disama dengankan, dapat persamaan yang panjang ini, cukup panjang ini.
Nah, selanjutnya kita rapi-rapikan sedikit persamaan yang sebelumnya. Ini kan ada suku, ada P double aksen ya, turunan kedua ya. Yang kita punya adalah P, yaitu data poinnya. P double aksen kita tidak tahu, P double aksen yang nggak tahu. Jadi sekarang kita satukan semua yang tidak kita ketahui, yaitu P double aksen di sebelah kiri. P double aksen, P double aksen, P double aksen. Semua yang kita tahu, P taruh di sebelah kanan. Ini ya. Gimana J-nya dari 2 sampai N-1. Kenapa 2 sampai N-1? Karena ini ya, ini kan ada suku J plus 1, ada suku J-1. Jadi kita nggak bisa sampai benar-benar pojok boundary. Kalau kita sampai pojok boundary kiri, nanti PJ-1-nya apa? Nggak ada ya. Atau kalau kita sampai pojok boundary yang kanan, nanti PJ plus 1-nya apa? Nggak ada. Jadi ini kita gunakan persamaan ini untuk interior points. Selain di boundary kita gunakan ya. Jadi J-nya dari 2 sampai N-1. Jadi karena bentuknya seperti ini, kita punya sejumlah N2 persamaan. Hanya ada N-2 persamaan ya. Sedangkan yang tidak diketahuinya unknown-nya, yaitu Px dan J, kita punya N. Jadi N-2 persamaan dengan N yang tidak diketahui, nggak bisa dipecahkan ya. Nggak bisa dipecahkan, kurang. Makanya harus kita tambah 2 biji lagi. Kita tambah 2 persamaan, yaitu pada boundary ya, di ujung-ujung situ kita harus tambahkan. Kalau nggak bisa dipecahkan, persamaannya kurang nih setnya ya, nggak lengkap. Nah, ini yang paling simpel adalah kita gunakan persamaan ini ya, 332 yang sebelumnya kita gunakan untuk di boundary, yaitu untuk di J sama dengan 1. Jadi ini persamaan ini kalau Anda gunakan untuk J sama dengan 1, X-nya Anda ganti dengan XJ sama dengan 1 berarti ya. Untuk pojok kiri nih, untuk pojok kiri J-nya sama 1. Maka persamaannya menjadi seperti ini ya. Kan ini jadi 0 nih. X1 minus X1 0, X1 minus 0. Jadi ada suku ini ya. Ini dia. Beres yang sisi kiri ya. Left boundary, tinggal right boundary untuk melengkapi. Mirip yang sisi kanan juga ya, kita gunakan persamaan yang sebelumnya dan kita aplikasikan untuk yang batas paling kanan, yaitu J sama dengan N. J sama dengan N. Jadi J-nya jadi N, J-1-nya jadi N-1 ya. Ini PN min N-1 gitu ya. Maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, dengan hadirnya 2 persamaan tambahan ini, sekarang kita punya sejumlah N persamaan dan N yang tidak diketahui. Jadi ini dijamin bisa dipecahkan sistem persamaan kita. Selanjutnya kita tulis dalam bentuk matriks ya, dengan unknown vektornya adalah ini dia yang mau kita cari. Ini kan matriks A kali X sama dengan B ya, biasa nih. Matriks A kali vektor X sama dengan vektor B. Kita ingin nyari si vektor X ya. Tapi ada approach yang umum juga nih untuk menghandle ini boundary ya. Untuk menghandle boundary ada approach yang cukup lebih umum daripada yang ini. Kalau yang sebelumnya kan tadi kita gunakan di persamaan yang sama untuk di titik boundary ya. Approach yang lebih umum adalah ini yang dinamai natural.
natural cubic splines. Jadi ini pakai analogi ini anggaplah Anda punya penggaris plastik ya, penggaris plastik yang cukup elastis. Kemudian ya ini anggaplah Anda paku nih, ada paku-paku di dinding nih. Paku di dinding, kemudian penggarisnya ada press seperti ini ya, ada nilai F, daya ditahan di situ ya. Nah, situ apa yang terjadi? Penggaris Anda akan melengkung, bending seperti ini ya. Nah, ini kita bisa anggap bentuk penggaris ini mengikuti fungsi kubik. Jadi ini polinom order 3 lah kita bisa anggap ya. Kemudian di structural mechanics itu ada yang namanya bending moment ya. Jadi ini mirip torsi sebenarnya. Kalau Anda ingat torsi kan tahu sama dengan R cross F ya, R cross F. Dimana kalau F-nya diaplikasikan tepat di pusat putarannya kan, maka torsinya 0 ya. Demikian juga dengan bending moment. Bending moment kalau diaplikasikannya tepat di pusat putaran dia 0. Maka kalau F-nya seperti ini, gaya-gaya seperti ini, bending momennya ada di situ ada di semua tempat ada bending moment, kecuali di sini ya, di pojok-pojok bending momennya tidak ada. Jadi at endpoint bending momennya nggak ada kan, karena di aplikasinya tepat di titik ya. Ini di gambar ini dicontohkan. Ini ada suatu ya, ini penggaris lagi ya, penggaris Anda kasih suatu gaya F nih kan si penggarisnya akan bending ya, melengkung. Kita bisa hitung bending moment di titik itu. Itu bending momennya adalah jarak ini dikalikan F ya, mirip torsi aja, R cross F mirip torsi. Tapi kalau si F-nya diaplikasikan di situ kan jadi nggak terdefinisi ya, si bending momennya. Hubungannya dengan cubic splines kita gunakan analogi seperti ini, yaitu bending moment itu adalah turunan kedua ya dari fungsi ini, second derivative dari fungsi ini. Jadi kalau kita gunakan analogi ini ya yang poin 3 nih. Bending moment di boundary ini di ujung-ujung ini bernilai 0 alias turunan keduanya bernilai 0, maka jadi lebih simpel persamaannya. Ada perhatikan ini yang atas ya. Sekarang sudah kita ganti nih. Sudah kita ganti di boundary di batas kiri dan kanan menjadi 0. Ini juga sistem persamaannya lengkap ya. Kita punya sejumlah n persamaan ya, dan sejumlah n tidak diketahui, yaitu vektor P double aksen ini. Ya, ini kan persamaan matriks biasa ya. Ya, ini bisa lah dipecahkan dengan algoritma matrix solver algorithm bisa ya. Ya, salah satunya iseng-iseng bisa juga Anda coba. Kemarin Anda sudah bikin programnya ya, yang menggunakan eliminasi Gauss ya, Gauss Jordan itu kan mungkin sudah bikin ya. Anda bisa coba nih gunakan di problem cubic splines ini. Gitu ya. Oke, itu materi yang perlu saya sampaikan. 3 jenis algoritma, dari yang paling simpel Lagrange linear interpolation sampai yang ya sedikit ribet ya, tapi umum digunakan cubic splines. Apakah ada pertanyaan? Ya, tentu seperti biasa Anda sambil membayangkan bikin programnya ya. Oh, programnya gini gitu ya, kira-kira. Kalau Lagrange linear ya simple saya kira ya. Cuma di dalamnya ada beberapa loop saja Lagrange linear ini. Kalau Anda mau codingnya dari yang paling simple ya dari Lagrange linear. Jadi Anda ya tinggal pakai beberapa loop. Misalkan Anda ingin coba bikin ya Lagrange linear dari titik-titik ini. Jadi katakanlah dari satu segmen ini Anda ingin bagi menjadi 5. Jadi kan ada 5 perhitungan Lagrange linear, 5 titik ya. Anda sudah beres dengan yang linear, Anda pengen coba yang kuadratik, berarti pakainya 3 titik tadi ya. Misalkan
Pertama Anda menggunakan 3 titik ini ya, oh gitu. Terus 3 titik ini ya. Selanjutnya 3 titik itu gitu ya. Selanjutnya wah ini kayak gini nih. Ini ya. Itu misalkan. Ini yang tadi discontinuity yang kita bicarakan ya. Discontinuity, derivatif discontinuity, fungsinya continue, derivatifnya tidak continue. Kemudian setelah Lagrange beres, Anda mau coba bikin coding untuk yang Hermit, boleh ya. Tapi datasetnya Anda harus punya X, Y, dan ya aksen. Kemudian coding standarnya sih Anda coba bikin yang cubic spline tadi ya. Karena itu melibatkan matriks juga, lumayan seru lah kalau Anda bikin yang cubic spline tadi. Ada ribet dikit bikin programnya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya, jadi untuk teori saya pakai ya sekitar roughly 25% lah. Sisa waktu 75%-nya bisa Anda gunakan untuk praktek coding. Jadi silahkan Anda coba bikin ya, bebas, pakai bahasa pemrogramannya bebas. Nanti hasilnya bisa Anda bandingkan dengan hasil dari Octave ya. Anda misalkan bikin yang cubic splines. Sudah jadi ini Anda pakai C++, jangan meyakinkan diri hasilnya benar nggak, ya tinggal pakai Octave saja, panggil code spline gitu ya, nanti dibandingkan hasil C++ Anda dan Octave sama atau beda-beda gitu ya. Kan yang banyak makan waktu sangat time consumingnya itu proses codingnya itu ya. Kalau teorinya ya udah gitu aja teorinya, codingnya silahkan Anda coba bikin. Gimana, ada pertanyaan atau belum ada? Oke, kalau belum ada saya kira bisa kita cukupkan ya. Silakan Anda lanjut dengan coba coding mandiri. Oke, kalau gitu ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Yang Pak.